Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kita kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Hingga pada saat ini kita boleh diperjumpakan kembali pada pagi hari ini di dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 1 September 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kami sepanjang tidur kami semalam ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, Engkau boleh kembali memperjumpakan kami satu dengan yang lain untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kedengaran di tengah-tengah kami, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Roh Kudus senantiasa berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan dan boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 firman Tuhan, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras.
Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Dari bacaan kita diberi satu tema, yaitu tetapi Tuhan menyertaimu. Tetapi Tuhan menyertaimu, mana sapuang laur rondongko. Salah satu bagian yang sangat mengesankan dalam kisah Yusuf adalah episode tentang luputnya dari godaan hawa nafsu saat istri Potifar membujuknya berkali-kali, bahkan memaksanya untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Peluang untuk menyimpang sesungguhnya sangat besar. Betapa tidak, Yusuf telah diberi kepercayaan dan kuasa oleh Potifar. Saat itu rumah sedang sepi dan hanya Yusuf dan istri Potifar yang ada di sana. Apa rahasia di balik sikap Yusuf yang mengesankan itu? Tidak dijelaskan bagaimana Yusuf bisa menjadi sedemikian menguasai diri, bijak, dan dalam mengambil sikap yang tepat. Kisah Yusuf sebagaimana kisah bapa leluhur Israel seperti Abraham, Ishak, dan Yakub memang dimaksudkan untuk mewariskan ajaran bahwa hanya karena kasih setia dan kemurahan Allah saja Israel terbentuk menjadi bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah sendiri. Berulang-ulang para leluhur Israel jatuh dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tetapi demi janjinya, Allah yang setia terus menyatakan kasih-Nya dan penyertaannya sehingga mereka berhasil dan disenangi. Ia nyaris jatuh, tetapi kasih Tuhan membuatnya bisa hidup dalam pengendalian diri. Rupanya Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi Mesir dan menjadi pemimpin besar yang dengannya Tuhan memelihara kelangsungan hidup keturunan Yakub sebagaimana dimimpikan Yusuf sebelumnya. Ia terancam putus asa dalam derita sampai di penjara tanpa kesalahan. Tetapi Tuhan menyertainya, lalu ia menjadi kesayangan kepala penjara. Ia dilatih untuk tidak mabuk kekuasaan sehingga tidak jatuh dalam pelukan wanita penggoda. Sadarilah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, di dalam kehidupan kami selalu ada berbagai macam persoalan yang kami hadapi yang tak jarang membuat kami jatuh dalam keputusasaan. Tetapi melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam kondisi apapun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjadi yakin bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Berdoa bersama jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami berbagai pergumulan hidup oleh karena sakit penyakit ataupun hal yang lainnya. Kiranya Tuhan topang, Tuhan kuatkan mereka
Sehingga ya Tuhan, yang di dalam kelemahan tubuh mereka boleh pulih seperti sedia kala dan boleh mengucap syukur oleh karena kepulihan mereka. Pun bagi yang dalam berbagai pergumulan, Tuhan kuatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri, ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Iya, orang tua kami di dalam masa tua mereka, Tuhan tetap peliharakan mereka di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa menyandarkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Bagi yang sedang menuntut ilmu ya Tuhan dalam bangku pendidikan, Tuhan beri hikmat semangat kepada kami semua, bahwa Tuhan senantiasa merancangkan rencana masa depan yang terbaik bagi kami semua. Bagi yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, pun juga yang mencari jodoh, Tuhan memberkati. Biarlah mereka semua boleh menemukan apa yang mereka cari di dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, beri hikmat kesehatan kepada kami semua, biarlah semuanya kami kerjakan dengan penuh sukacita, kami kerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami dan Roh Kudus yang akan membimbing menyertai kami. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita semakin dikuatkan menjalani kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kita.